Yo anak-anak, kali ini Bapak akan menjelaskan tentang laporan penelitian. Kakak akan menjelaskan tentang laporan penelitian, yaitu pengaruh game online terhadap perkembangan siswa. Nah, yang pertama kita harus, kalian pasti juga udah pada tahu apa itu game online, yaitu jenis permainan digital yang memerlukan koneksi internet. Jadi butuh internet untuk mainin game online, kan? Nah, terus pemain dapat berinteraksi dengan pemain lain dari berbagai tempat atau bermain dengan kecerdasan buatan. Jadi ya bisa mabar kalian nih, bisa mabar kayak Mobile Legend, Free Fire dan lain-lainnya gitulah ya, game online. Kemudian ada juga manfaatnya nih bermain game online. Ada manfaatnya adalah meliputi peningkatan keterampilan berpikir kritis kayak game perang-perangan kan harus mikirin strategi gitu kan. Terus pemecahan masalah sama atau ada game puzzle, misalnya ada juga game puzzle. Kemudian ada koordinasi mata tangan. Terus game multiplayer membantu mengembangkan kemampuan sosial dan kerja sama tim. Jadi um, kita bisa membangun chemistry dan juga membangun kerja sama tim. Selain juga kita bisa kenalan dari ke orang-orang yang jauh nih, yang rumahnya jauh, kita bisa kenalan dari game online tersebut seperti itu. Kemudian bisa menjadi sarana untuk mengatasi stres, ya kan? Kalau menang mulu, kalau kalah mulu sama aja bohong bos, ya kan? Kalian sama-sama juga stres. Ya. Terus bagi yang bermain dalam lingkungan internasional, game juga bisa mengasah keterampilan bahasa asing. Jadi bermain game itu bisa kita buat belajar bahasa Inggris. Misalkan di game banyak bahasa Inggris, kita bisa juga sekalian belajar di situ. Misalnya play itu kan artinya mulai. Nah, kakak itu dulu tahu play itu artinya mulai dari game itu. Kebanyakan bahasa Inggris yang kakak belajar itu dari game seperti itu. Kemudian ada nggak kak dampak negatifnya? Ada dong, bisa nggak ada kan. Nah, dampak negatif game online yang pertama meliputi resiko ketergantungan. Jadi kita bergantung terus. Kalau kita stres ke game gitu, itu buruknya. Itu dapat mengganggu aktivitas sehari-hari seperti belajar atau berinteraksi sosial. Jadi kita nggak belajar, terus nggak keluar rumah, nggak main sama temen, jadi fokus ke game aja, itu dampak negatif. Kemudian bisa menyebabkan gangguan tidur, kelelahan, masalah kesehatan mental kalau kalah. Nah, itu kalau kalah bisa terjadi masalah kesehatan mental. Terus beberapa game dengan konten kekerasan dapat memicu perilaku agresif dan meningkatkan toleransi terhadap kekerasan. Kayak misalnya GTA 5 kan yang bebas gitu kan, kita bisa mukul orang. Nah itu kalau bisa jadi contoh yang tidak baik seperti itu. Nah, ada juga pengaruh kesehatan mental, tapi ini yang positif. Yang pertama yang tadi kakak sebutin adalah pengurangan stres. Ya. Bermain game dapat menjadi cara untuk meredakan stres, memberikan hiburan dan melarikan diri dari tekanan sehari. Jadi kalau stres nugas, gitu kan, biasanya kita bisa main game online gitu kan, biar supaya nggak stres gitu. Itu juga yang kakak lakuin gitu kan. Kemudian pengembangan keterampilan sosial, game multiplayer mungkin interaksi dengan pemain lain memang bisa mengurangi rasa kesepian dan meningkatkan keterampilan sosial. Jadi bisa kalau kita temen kita pada nggak bisa main nih, kita bisa main game online, mabar, ketemu orang-orang yang ada di server atau yang ada di game tersebut gitu. Kemudian meningkatkan ketahanan mental. Kegagalan dalam game, kalau kita kalah, kita jangan stres dulu. Itu mengajarkan kita ketekunan. Kalau kita kalah sekali, kita harus coba lagi. Ketekun kita ada niat untuk coba lagi. Itu sabar. Kan kalau kita kalah, oh baru kalah sekali, ayo kita coba lagi, sabar, sabar. Dan juga strategi dalam menghadapi tantangan yang bisa berguna dalam situasi nyata gitu. Nah, kemudian ada juga nih pengaruh kesehatan mental tapi negatif yang tadi kakak sebutin juga nih, udah ketergantungan dan kecanduan, ya kan, kecanduan main game, jadi apa apa game, jadi sebelum tidur game, jadi ya gitulah. Terus kecemasan dan depresi, ya kan, kalau kalah gitu kan. Kalau
Jadi maksudnya apa, kalau kita main game kan kita maunya menang mulu. Jadi kalau kita lagi win streak terus kita kalah sekali, itu pasti akan jadi kecemasan tersendiri gitu. Terus gangguan tidur ya, kita main game online sampai larut malam itu nggak baik ya teman-teman. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah jenis game yang dimainkan. Kita harus tahu apakah itu gamenya uh, umur berapa, maksudnya di umur berapa kita boleh main game tersebut. Biasa ada umurnya kalau untuk bermain game. Game edukasi atau non kompetitif biasanya memberikan dampak yang lebih positif, kayak misalnya Minecraft itu mengasah keterampilan gitu kan. Terus game perang-perangan juga mengasah strategi dan juga chemistry team. Kemudian durasi bermain, bermain dengan durasi yang wajar ya kan, jadi nggak sampai kita bergadang larut malam, nggak, itu nggak baik gitu ya. Lingkungan sosial mempengaruhi oleh keluarga, teman sebaya, pendidikan, media sosial, dan norma-norma masyarakat gitu. Oke. Kemudian strategi mengatasi dampak negatif, ada strateginya biar kita nggak kena dampak negatif game online. Pertama, batasi waktu bermain. Oke, itu udah pasti. Yang pertama, batasi waktu bermain. Temukan waktu bermain yang wajar untuk mencegah kenyamanan dengan menggunakan aktivitas saja. Jadi kalau kita kosong baru kita main. Kalau kita ada tugas misalnya atau ada di sekolah di kelas kayak gini kan jangan main. Nanti mainnya setelah selesai kelas, waktu istirahat dan lain-lain. Melibatkan dalam aktivitas lain. Dorong anak untuk terlibat dalam kegiatan fisik, sosial, atau hobi lain yang dapat menyeimbangkan waktu. Jadi intinya kalian tuh jangan cuma di rumah tok gitu kan. Intinya kalian jangan cuma di rumah tok. Nah, kita lanjutin lagi. Yang kedua ada libatkan dalam aktivitas lain. Jadi kalian di rumah ini jangan cuma ngegame aja, kalian main bola kayak sama orang kampung, atau main petak umpet kayak, atau kena jaga. Tapi jangan main game online ya, itu nggak bagus. Nah itu untuk mengurangi dampak negatif, dampak dari kecanduan bermain game. Kemudian pendidikan tentang game. Maksudnya apa? Maksudnya kalian harus memahami pendidikan apa yang dapat di game yang kalian main ini apa gitu, yang bisa diambil pelajaran dari game yang kalian main itu gitu. Kemudian peran orang tua, ibu ayah kalian, dan juga peran dari sekolah. Peran orang tua dalam mengatasi dampak negatif game online meliputi pengawasan, pembatasan waktu bermain, edukasi tentang dampak game, dan menjadi teladan. Sekolah juga berperan untuk memberikan edukasi tentang keseimbangan hidup, menyuluh dampak game, dan menyediakan kegiatan alternatif. Dan bekerjasama dengan orang tua untuk memantau perkembangan anak. Makanya kakak menyampaikan situ ada berapa dampak negatif, tapi jangan boleh kecil hati karena game juga memiliki dampak positif. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, game online dapat memberikan manfaat seperti meningkatkan keterampilan sosial, keterampilan kognitif, dan pengembangan emosi jika dimainkan dengan bijak, nggak berlebihan, oke? Santai. Namun jika tidak dikelola dengan baik, game online dapat berdampak negatif kan, kayak yang tadi gitu, gangguan tidur, masalah kesehatan mental, dan faktor lainnya. Faktor seperti keluarga, teman sebaya, teman-teman kita di rumah, teman-teman kita sekolah, pendidikan, media sosial berperan besar dalam membentuk lingkungan sosial seseorang untuk mengatasi dampak negatif game online. Penting bagi orang tua dan sekolah untuk melakukan pengawasan, memberikan edukasi, dan menciptakan keseimbangan antara kegiatan digital dan non-digital. Mungkin itu aja presentasi Bapak hari ini. Kalau ingin presentasi Kakak hari ini, kalau ingin tanya bisa chat Kakak langsung aja. Nanti insya Allah Kakak balas. Ya itu aja teman-teman. Um, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.